Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang syariah akad atau akad dalam syariah akad. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Rida Fajrina dengan NIM 043. Selanjutnya ada saya Ihsan Rizky dengan NIM 056. Selanjutnya ada saya Omar Abdullah Fauzi dengan NIM 048. Lalu ada saya Islami Nur Hidayat dengan NIM 063. Topik pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini itu yang pertama ada pengertian dasar hukum dari syariah akad. Lalu yang kedua ada dalil dan hujah syariah akad. Yang ketiga ada manfaat dan fungsi dari syariah akad. Dan yang keempat studi kasus atau contoh syariah akad. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita Aisyah. Pengertian. Akad adalah hubungan atau pertemuan ijab dan kabul yang memiliki akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Suatu peristiwa di mana seseorang atau satu pihak berjanji kepada seseorang atau pihak lain atau di mana dua orang ini atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dalam bahasa Arab, kartu kredit sering disebut dengan bitakoh i'timan atau bitakoh al-iqrad. Bitakoh berarti kertas atau kartu dalam bahasa Arab. I'timan secara harfiah berarti keadaan aman dan saling percaya. Iqrad berarti pinjaman dalam bahasa Arab. Dalam keuangan Islam, kartu kredit dikenal dengan istilah Islamic Card atau kartu syariah yang berarti kartu kredit syariah. Kartu kredit ini merupakan uang plastik yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang memungkinkan memegang kartu memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukan dan pembayarannya dapat dilakukan secara mencicil dengan membayar sejumlah bunga atau sekaligus dalam satu waktu yang telah ditentukan. Next. Dasar hukum pelaksanaannya, pelaksanaan kartu kredit ini merujuk pada Fatwa DSN MUI nomor 54 tahun 2006. Dipandang dari sudut syariah, maka dalam penggunaan kartu ini telah terjadi tolong-menolong di mana pemegang kartu tertolong dalam hal kebutuhan dan di sisi lain pedagang juga tertolong dengan terjualnya barang dagangan yang pembayarannya dilakukan oleh pihak penerbit kartu kredit syariah. Berdasarkan fatwa di atas, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, penggunaan kartu kredit syariah atau syariah card dibolehkan asal memenuhi beberapa ketentuan yang telah ditetapkan. Jika menyalahi ketentuan tersebut, maka hukumnya akan menjadi tidak boleh. Ketentuan kartu kredit syariah merujuk pada Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Next. Dasar hukum pelaksanaan ini selanjutnya terdapat ketentuan DSN MUI mengenai tarif yang diperbolehkan untuk transaksi yang dilakukan. Yang pertama itu penerbitan kartu berhak memungut biaya keanggotaan, yang kedua memungut biaya keanggotaan, yang ketiga termasuk perpanjangan masa keanggotaan pemegang kartu terhadap izin penggunaan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan. Merchant fee pun diperbolehkan. Pemberian merchant kepada penerbit kartu sehubung transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah atau imbalan atau ujroh atas jasa perantara ini, dan pemasaran dan penagihan. Sedangkan jika terjadi keterlambatan pembayaran yang sudah jatuh tempo, maka penerbit boleh menggunakan ta'wid atau ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kepada pemegang kartu.
Begitu pula pemberian denda karena keterlambatan pembayaran yang diakui sebagai dana sosial bukan menjadi hak bank. Next. Jenis-jenis akad. Di sini dapat diketahui bahwa dalam kartu kredit syariah ini terdapat beberapa macam akad. Yang pertama ini ada kafalah. Kafalah adalah memasukkan tanggung jawab seseorang ke dalam tanggung jawab orang lain dalam suatu tuntunan hukum. Dalam artian menyertakan orang lain untuk ikut menanggung tanggung jawab orang lain berkaitan dengan nyawa, harta, atau barang. Jadi aplikasi akad kafalah pada syariah akad yang dikeluarkan oleh bank syariah, bank sebagai penerbit kartu memberikan jaminan kepada merchant atau pedagang ini untuk memenuhi kewajiban bayar pemegang kartu atas barang yang dibeli atau jasa yang digunakan. Hal ini juga dengan konsekuensi bank penerbit kartu menarik imbal hasil atau fee dari jasa jaminan yang diberikan bank pada pemilik kartu. Next. Ini ada dasar hukum untuk akad. Terdapat surat Yusuf ayat 72 dan juga hadis yang artinya artinya adalah kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya. Dan hadis yang artinya telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW mayat seorang laki-laki untuk disolatkan. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apakah dia mempunyai warisan? Para sahabat menjawab, tidak. Rasulullah bertanya lagi, apakah dia mempunyai utang? Sahabat menjawab, ya, sejumlah 3 dinar. Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk mensolatkannya, tetapi beliau sendiri tidak. Abu Qatadah lalu berkata, saya menjamin utangnya, ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mensolatkan mayat tersebut. Next. Lalu yang kedua, terdapat akad qard. Dalam hal ini, penerbit kartu adalah pemberi pinjaman mukrid dan pemegang kartu sebagai peminjam muqtarid. Qard adalah suatu akad yang menjamin ketentuan pihak yang menerima pinjaman wajib mengembalikan dana sebesar yang diterima. Jadi pengaplikasian akad qard pada perbankan syariah, tempatnya pada syariah qard ini, bank memberikan sejumlah uang pada nasabah yang nantinya akan dibayar, atau bank membayar terlebih dahulu kewajiban bayar nasabah atas pembelian barang dan jasa. Kemudian setelah jatuh tempo, bank akan menagih utang tersebut pada nasabah. Landasan syar'i pada qard terdapat surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Next. Okay. Selanjutnya, dalam PSAK 17 tentang akuntansi ijarah memberikan pengertian ijarah sebagai berikut. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujroh, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Aplikasi ijarah ini dalam syariah qard saat pemegang kartu syariah qard melakukan transaksi dengan menggunakan kartu tersebut dengan membeli barang atau jasa, maka bank akan memperoleh pembayaran dari pedagang. Besarnya pembayaran ini berkisar antara 2-5% dari harga barang atau jasa. Lalu pembayaran diberikan sebagai imbalan atau ujroh atas jasa perantara pemasaran dan penagihan, dan dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu. Memberi pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
Dan ijarah ini merupakan suatu transaksi yang mempunyai status hukum boleh terdapat pada landasan syar'i tersebut. Next. Selanjutnya hukum Islam multi akad. Ada beberapa hadis dalam hukum Islam multi akad. Yang pertama, artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad, telah menceritakan kepada kami Syaib dari Simak bin Harb. Ia berkata, aku mendengar Abdurrahman bin Abdullah menceritakan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa ia berkata, tidak sah ada dua akad atau jual beli dalam satu akad. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat pemakan harta riba yang memberinya saksi atas akad riba dan orang yang menuliskannya. Yang kedua, yang artinya telah menceritakan kepada kami Suraij bin Nu'man telah menceritakan kepada kami Hushim telah mengabarkan kepada kami Yunus bin Ubaid dari Nafi dari Ibnu Umar. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang kaya yang menunda pembayaran hutang tanpa suatu alasan adalah suatu kezaliman. Oleh karenanya, jika hutangmu dipindahkan kepada orang yang berharta, ikutilah ia dan tidak ada dua akad pembelian dalam satu barang. Yang ketiga, di sini telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Abdullah al-Harawi, ia berkata telah menceritakan kepada kami Husaim, ia berkata telah menceritakan kepada kami Yunus bin Ubaid dari Nafi dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, penundaan orang kaya dalam membayar hutang adalah kezaliman. Jika hutangmu dipindahkan kepada orang kaya, maka ikutilah ia dan tidak ada dua akad dalam satu transaksi atau penjualan. Mengacu pada pendapat ulama Hanabilah, Malikiyah, dan Syafi'iyah ketika membicarakan perpaduan akad jual beli dengan sewa atau akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa atau ijarah muntahiyah bil amlik, mereka sepakat bahwa akad sewa bisa digabungkan dengan akad jual beli dalam satu transaksi karena tidak ada hal yang menafikan substansi kedua akad sepanjang kesepakatan atau syarat tersebut tidak bertentangan nas atau syara atau merusak kaidah syariat atau syarat-syarat tersebut menghilangkan substansi akad. Secara umum, batasan kartu kredit syariah diperbolehkan selama tidak menimbulkan riba, tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah dan tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan atau israf. Dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan meskipun menjadi perdebatan para ulama ahli fikih. Namun adanya percampuran akad dalam kartu kredit syariah tidak sampai menjadikannya haram. Hal ini didukung oleh pendapat ulama Hanabilah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Baik, selanjutnya kan kita sekarang ini hidup pada zaman serba modern ya. Gaya hidup modern ini identik dengan kepraktisan dalam melakukan sebuah transaksi, mendorong pihak bank itu untuk menyediakan berbagai layanan produk untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi. Nggak cuma dikeluarkannya produk kartu syariah ini, tentu aja tujuan dari kartu syariah ini untuk mempermudah nasabah dalam bertransaksi di merchant yang menyediakan penerimaan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit syariah. Hal ini juga didukung dengan dikeluarkannya fatwa DSN MUI tentang dibolehkannya kartu kredit syariah. Dasar yang dipakai dalam penerbitan kartu kredit syariah ini adalah DSN nomor 54 garis miring DSN MUI garis miring 10 garis miring 2006 mengenai syariah card. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan syariah card adalah kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit yang hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa. Nah, yang pertama ini dasar hukum dari fatwa DSN MUI menggunakan metode istimbat hukum. Adapun istimbat hukum yang digunakan DSN MUI untuk merumuskan fatwa tentang syariah card, yang diantaranya yang pertama Al-Quran. Terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud
uhilat lakum bayyimatul an'ami ila ma yutla alaikum ghayra muhillis saidi wa antum hurum. Innallaha tahkumu ma yurid, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Next. Selanjutnya ada hadis. Hadis Nabi riwayat Imam Al-Tirmizi dari Amr bin Aufal Muzani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Selanjutnya juga ada kaidah fikih, yaitu yang artinya pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Next. Juga terdapat pendapat fuqaha dalam beberapa kitab. Said Sabiq dalam kitab Fikih As-Sunnah jilid 4 halaman 221 sampai 222 yang berbunyi, kafalah atau jaminan harta yaitu kafil atau penjamin berkewajiban memberikan jaminan dalam bentuk harta. Selanjutnya fatwa DSN MUI. Fatwa yang digunakan adalah fatwa DSN MUI tentang ijaroh, kafalah, dan qard. Selanjutnya metode yang digunakan adalah metode ijtihad. Metode ijtihad yang digunakan DSN MUI dalam menetapkan fatwa syariah qard ini adalah dengan menggunakan metode ijtihad yang menggunakan pola ijtihad, ijma, dan pola istihsan. Pola ijma ini digunakan ketika para ulama bersepakat untuk membolehkan akad-akad yang menjadi acuan dalam mekanisme syariah qard dalam sistem dan praktik kafalah. Next. Selanjutnya, fungsi dan manfaat syariah card. Syariah card ini berfungsi seperti kartu kredit pada umumnya. Namun syariah card ini menggunakan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN MUI. Syariah card ini bisa juga diartikan sebagai fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu atau hamil al-bitaqah sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang mana harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan tersebut, yaitu musyir al-bitaqah pada waktu yang telah ditetapkan. Syariah card memberikan berbagai manfaat seperti memudahkan, terus juga aman, terus nyaman bagi nasabah yang melakukan transaksi dan penarikan tunai yang mana menggunakan syariah card tersebut. Di samping itu, syariah card juga mempermudah nasabah untuk mendapatkan uang ketika waktu sedang mendesak. Seperti misalnya dalam BSI Hasanah Card yang mana memiliki manfaat dan keunggulan sebagai berikut. Yang pertama itu memenuhi prinsip syariah karena bank penerbit harus menguji kesesuaiannya dengan fatwa DSN MUI. Memenuhi prinsip syariah di sini maksudnya di mana nggak ada sistem bunga, tapi sistem bunga ini digantikan dengan biaya administrasi atau fee yang biasanya besarannya itu nggak lebih besar daripada bunga yang dipakai dalam kartu kredit konvensional. Terus yang kedua ada transaksi yang didasarkan pada akad-akad syariah, ya, seperti yang udah dijelasin sama teman kita. Kalau ada 3 akad dalam syariah card ini, yang pertama ada akad kafalah, akad ijaroh, dan akad qard. Lalu yang ketiga ada tidak
dapat digunakan di merchant non halal. Tidak dapat digunakan pada merchant non halal ini maksudnya karena ini kan memakai sistem syariah, jadi penggunaannya itu kan dibatasi gitu. Memegang kartu kredit ini tidak bisa menggunakan di tempat yang non halal gitu, seperti misalnya diskotik, bar atau yang sebagainya. Syariah card ini otomatis akan di reject di mesin pembayaran pada tempat yang non halal tersebut. Dan dalam hal ini bank tersebut sudah bekerja sama untuk menandai beberapa merchant atau tempat yang termasuk ke dalam kategori non halal tersebut. Alat bayar yang alat bayar yang terdapat pada tempat non halal tersebut akan otomatis tidak menerima syariah card. Lalu yang keempat dapat digunakan untuk membayar tagihan bulanan. Tagihan bulanan ini seperti misalnya tagihan listrik, tagihan air, dan sebagainya. Lalu yang kelima, adanya fitur Smart Sodako yang digunakan untuk kemudahan dalam bersedekah yang akan misalnya disalurkan kepada dompet duafa atau lembaga zakat lain. Selanjutnya ada studi kasus atau contoh akad dalam syariah akad. Di sini mengambil akad kord. Akad pada kartu kredit syariah, contoh kasusnya ialah akad kord. Apabila si A menyerahkan uang sebesar 10 juta kepada si B untuk digunakan sebagaimana ia membutuhkan, maka ia harus mengembalikan sebesar 10 juta. Apabila ia menyerahkan suatu barang, misalnya sebuah handphone, dengan spesifikasi Android, maka ia juga harus menerima handphone dengan spesifikasi Android, bukan iOS. Begitu juga dengan barang-barang lainnya yang harus sama antara yang diserahkan dengan yang diterima. Aplikasi akad kord pada perbankan syariah, tepatnya pada syariah card atau kartu kredit menurut Tirmizi 2016. Bank memberikan sejumlah uang pada nasabah yang nanti akan dibayarnya, atau bank membayar terlebih dahulu kewajiban bayar nasabah atas pembelian barang dan jasa, dan kemudian setelah jatuh tempo bank akan menagih utang tersebut kepada nasabah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Apabila ada yang ingin bertanya atau berkomentar dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.